Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, ketemu lagi. Gimana nih kabarnya di part 2 ini ya. Jadi kita akan masuk di pembahasan masih berkaitan dengan pembahasan materi UTBK untuk perguruan tinggi, masalah tes potensi akademik untuk materi penalaran analitik ya. Oke, buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa nih untuk klik tombol loncengnya, supaya nanti teman-teman tahu notifikasi dari video aku yang terbaru. Dan juga jangan lupa untuk like, share untuk video ini, kalau memang video ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Dan juga tetap kritis, dan juga dukungan Anda dalam komentar ini. Ya, karena kita belajar bersama, silakan komentar kalau ada yang salah ataupun yang kurang dalam pembahasannya. Terima kasih. Kita langsung aja masuk ke pembahasan yang pertama. Oke. Yang pertama nih ya. Jadi tipe soal penalaran analitik ya. Jadi kita sebelum masuk ke materi harus tahu teorinya terlebih dahulu supaya nanti teman-teman matang nih pelajarannya. Jadi teman-teman tipe soal penalaran analitik atau analisis kesimpulan dan pemecahan, yaitu ada beberapa garis besar ya. Ya, yang pertama adalah urutan. Jadi bisa berbentuk urutan. Nah, yang dimaksud urutan ini gimana? Jadi tipe soal tentang urutan ya dalam penalaran analitis itu ada dua jenis, yaitu mengurutkan sebuah permasalahan berdasarkan tingkat kualitas dan kuantitas ya. Nah, maksudnya gimana? Kalau berdasarkan urutan kualitas tuh, jadi secara umum penyelesaian tipe urutan kualitas adalah dengan membuat kemungkinan-kemungkinan dari soal dengan memberikan tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan ya pada kualitas masalah yang dibicarakan. Contoh ya, misal nilai Ani lebih tinggi daripada Budi. Ya. Nilai Budi tidak lebih rendah dari Ani. Nah, misal gitu. Itu intinya ya, itu adalah kualitas. Tapi kalau kuantitas ya berarti adalah sementara untuk soal tipe urutan kuantitas terbilang cukup jelas dalam melihat urutannya dan menentukan dulu nilai pada tiap-tiap masalah yang diberikan. Untuk tipe soal mengurutkan kuantitas bisa dibilang lebih mudah karena kita harus menentukan dulu besar nilai dari masing-masing komponen masalah yang diberikan pada soal. Lalu kita urutkan berdasarkan nilai-nilai tersebut. Jadi nanti contohnya nih kalau kuantitas ya, nilai Ani adalah 70 gitu misal. Atau misal kalau bukan nilai ya, jadwal pemberangkatan. Nah, itu bisa. Kereta A berangkat pukul 14 gitu ya. Kemudian kereta B pukul 2 jam sebelum kereta A. Nah, itu ya. Itu kan adalah kuantitas juga ya berdasarkan itu. Tapi ini juga bisa masuk ke kualitas sebenarnya ya. Ya, oke. Lanjut ya. Nah, kemudian ini adalah kombinatorik, maksudnya kombinasi, soal kombinasi. Nah, tadi yang saya sampaikan penjadwalan ternyata masuk di kombinasi karena bisa masuk ke kualitas maupun kuantitas juga ya. Nah, nih contohnya penyelesaian soal ini adalah dengan cara membuat tabel. Nah, itu ya. Jadi yang lebih banyak keluar waktu soal SBMPTN ataupun untuk SNMPTN ataupun soal yang lain itu kebanyakan soal yang berkaitan dengan kombinatorik ya. Meletakkan masing-masing variabel pada posisi tempat yang sesuai dengan yang disyaratkan. Kemudian kalau posisi, nah ini juga posisi sering banget keluar ya, baik di soal CPNS ataupun SNMPTN. Penyelesaian tipe soal ini dengan cara membuat skema atau denah posisi. Ya, apakah berjajar ya, apakah berhadapan ataupun memelingkar gitu ya. Ini adalah sering banget nih posisi, sering tanyain ya. Kemudian adalah implikasi atau hubungan antar syarat, dan ini juga ya. Nah, contohnya adalah gini, keterangannya maaf. Tipe soal ini masih berkaitan dengan kombinatorik dan probabilitas atau kemungkinan ya. Namun lebih jelas penyelesaiannya menggunakan aturan implikasi. Nah, jika maka ya. Ini sangat jelas terlihat pada soal. Cara penyelesaiannya dengan secara mudah, lihat dulu jawaban yang tidak mungkin ya. Coret dan pilihlah jawaban yang sesuai dengan syarat yang diberikan pada soal. Nah, contohnya tuh kan soalnya gini. Seorang siswa menyusun rencana kursus 3 hari
3 dari 5 mata pelajaran yang diambil, yaitu matematika, bahasa Inggris, IPS, IPA, dan kesenian. Peraturan mengambil kursusnya yaitu ini ada syaratnya ya yang harus penuhi. Siswa harus mengambil 3 mata pelajaran. Jika mengambil kesenian, ia tidak boleh mengambil bahasa Inggris. Nah, ini berarti nggak boleh ya. Kesenian berarti bolehnya selain bahasa Inggris, berarti boleh mengambil matematika, IPS, IPA, kesenian gitu kan. Kemudian syarat lainnya, jika mengambil IPA, ia harus mengambil matematika, dan demikian pula sebaliknya. Berarti IPA dan matematika harus bareng, nggak boleh kepisah, ya kan? Kemudian jika mengambil kesenian, ia dapat mengambil IPS. Berarti IPS adalah kondisional, artinya tidak wajib, ya kan? Nah, gitu. Jadi nanti dia tidak boleh ngambil bahasa Inggris. Nah, berarti lainnya boleh, dan dia juga boleh ngambil IPS maupun nggak ngambil juga nggak apa-apa. Nah, jadi itu adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita latihan nih ke soalnya. Seorang pelatih bulu tangkis mengatur 5 atletnya, yakni KLMNO, ya, untuk latihan intensif pada saat menjelang kompetisi di bulan depan. Di luar hari Sabtu dan Minggu yang merupakan hari kunjungan ke keluarga masing-masing, jadwal latihan diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Setiap hari harus ada 4 atlet yang berlatih dan tidak lebih tidak kurang. Berarti pas ya, 4 atlet. Kemudian atlet K istirahat pada hari Rabu. Setelah 2 hari sebelum dan 2 hari sesudahnya berlatih keras. Ya, nih berarti hari Rabu nggak masuk nih atlet K. Atlet L beristirahat 3 hari berturut-turut, termasuk hari kunjungan keluarga. Nah, berarti kunjungan keluarga tadi di hari Sabtu dan juga Minggu nih kan. Setelah 4 hari berturut-turut berlatih keras. Kemudian atlet M tuh beristirahat pada hari Senin, kemudian berlatih keras selama 4 hari berturut-turut. Ya. Jadi nanti setelah hari Senin berarti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya. Kemudian atlet N istirahat pada hari Selasa, sedangkan 4 hari lainnya untuk berlatih keras. Tapi di sini kan hari lainnya itu maksudnya kan terserah, ya kan? Dari 7 hari tersebut bisa mengambil hari lainnya, ya kan? Nah, kemudian sedangkan atlet O itu belum ditentukan pada hari apa yang beristirahat di luar hari Sabtu dan juga Minggu yang memang sebagai hari keluarga. Nah, berarti di sini ini adalah masuk ke implikasi hubungan antara syarat ya, teman-teman ya. Oleh karena itu kita harus membuat tabelnya dan mencoret yang tidak perlu. Nah, sekarang tabelnya udah dibuat gini ya. Jadi atlet K tadi ini kan ya. Jadi untuk Sabtu dan Minggu ini tidak boleh diisi karena adalah kunjungan keluarga, ya. Nah, di sini berarti Rabu nggak boleh, ya kan? Kalau yang L berarti Jumat nggak ada. Nah, berlatihnya di hari Senin sampai Kamis. Kemudian yang M itu tidak berlatih di hari Senin, tapi di 4 hari lainnya. Kemudian kalau yang N tadi adalah hari Selasa, berarti 4 hari lainnya. Nah, kemudian kalau ini atlet O belum, berarti otomatis harus ada kan, ya kan? Di setiap hari itu harus ada yang berlatih. Nah, berarti otomatis O itu yang menempati hari Kamis gitu. Nah, sekarang soalnya. Pada hari apakah atlet O dijadwalkan untuk istirahat? Nah, tadi udah ada kan di soal ya. Jadi tinggal baca aja ya. Jawabannya adalah apa? Karena kita lihat dulu tabelnya. Tadi yang O adalah di hari Kamis karena tadi yang kosong memang dari Kamis ya. Tadi jawabannya adalah yang D gitu. Lanjut ya, atlet-atlet yang berlatih keras pada hari Jumat. Nah, sekarang kita lihat di hari Jumat itu siapa saja, ya kan? Huruf K, kemudian M, N, dan O, ya. Berarti mana nih? K, M, N, dan O. Berarti yang B ya jawabannya ya. Oke, bisa dilihat di situ. Jadi di sini bisa dilihat, pokoknya tadi syaratnya harus ada dalam setiap hari adalah 4 atlet harus ada, ya. Oke, lanjut ya. Setiap atlet akan bertemu untuk berlatih dengan partner yang sama, maksimal sebanyak berapa kali? 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, atau 5 hari? Ya, karena ini ya partner harus dari partnernya yang sama, berarti ini kan ada 5. Nah, tinggal kurangi aja, ya kan? Berarti kurangi aja. Karena partner yang sama, misalnya gini deh. Dari huruf yang ini kan 3, ini kan nggak mungkin ketemu, ya kan? Kemudian di hari yang, misal dari 4 hari yang sama, ya kan? 4 hari yang sama, otomatis 1 harinya nggak akan ketemu 4 orang yang, maksudnya gini, gimana ya saya ngomongnya ya? Kalau misalnya dari 4 hari,
ya. 4 hari yang sama, otomatis kan kita hanya bertemu dari orang yang sama cuma 3, ya kan? Ini kan pertanyaannya adalah setiap atlet akan bertemu untuk berlatih dengan partner yang sama, ya. Partner ya, maksudnya misal nih huruf K dan L. Nah, huruf KL dia ketemu pada hari yang sama tuh berapa? Kita hitung aja dah, gitu aja gampangnya. KL1, KL2, KL3, ya kan? Kalau misalnya LM1, LM2, LM3, udah selesai dari situ aja ya. Kenapa saya harus muter-muter jelasinnya? Udah ya, bisa dipahami dari gambar ya. Kemudian soal yang selanjutnya, pasangan atlet yang akan bertemu untuk berlatih selama 3 hari berturut-turut ya. Pasangan atlet yang akan bertemu untuk berlatih selama 3 hari berturut-turut adalah A. Pasangan LM dan pasangan MN, B. Pasangan LN dan pasangan KN, C. Pasangan KO dan pasangan NO, D. Pasangan KL dan pasangan LM, E. Pasangan KM dan pasangan MN. Nah, kita lihat di sini yang pasangannya apa? 3 hari berturut-turut ketemu terus. Nah, ini udah kelihatan, ya kan? Bisa ini, bisa LM, ya kan? LM dan MN, ya kan? LM dan MN. Berarti jawabannya adalah A. Nah, udah selesai, ya. Pokoknya teman-teman harus tahu nih membuat tabelnya kayak gimana caranya gitu. Soalnya nanti kuncinya memang di situ, ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Nah, dalam pertandingan bulu tangkis, Arman selalu kalah melawan Bambang. Tetapi dalam cabang olahraga yang lainnya, ia selalu menang bila bertanding melawan Bambang. Ingat ya, di sini itu adalah urutan kualitas berarti ya. Masuk ke urutan kualitas. Chandra selalu menang dalam pertandingan tenis meja melawan Bambang. Tetapi di dalam bulu tangkis, ia akan kalah bila bertanding melawan Arman. Dudi adalah pemain bulu tangkis terbaik. Tetapi dalam bidang cabang tenis meja, dia tidak sebaik Bambang. Dalam tenis meja, Edi lebih baik daripada Arman. Sedangkan dalam cabang bulu tangkis, ia menempati urutan tepat di bawah Dudi. Nah, ini adalah suatu urutan kualitas ya, bukan kuantitas. Karena kalau kuantitas kan jumlah, tapi kalau di sini kualitas. Karena di sini mana yang terbaik gitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus analisis bacaan tersebut di atas. Nah, kemudian kita urutin. Nah, ini Dudi, kemudian tadi Edi, B itu Bambang, kemudian A adalah Arman, C adalah siapa tadi? C Chandra, ya kan? Tapi kalau di bidang tenis meja itu berarti Edi lebih unggul daripada Arman, daripada Chandra, daripada Budi, Bambang daripada Dudi, gitu ya. Nah, sekarang kalau sudah dibuat seperti ini, udah ke soal tuh gampang banget udah. Ya, misal siapakah pemain tenis meja yang terbaik di antara 5 atlet tersebut ya? A Arman, B Bambang, C Chandra, D Dudi, atau E Edi. Nah, ini kita tinggal lihat aja jawabannya. Nah, di sini adalah atlet tenis meja kan, berarti adalah Edi ya jawabannya. Nah, tapi memang walaupun ini gampang ya, tapi karena kita itu terikat dengan waktu, ya kan? Ya, namanya juga terikat dengan waktu, pastinya kita akan tergesa-gesa dan ya buyar lah intinya pikiran ya. Tapi jangan sampai ya, moga-moga bisa lah ya dilancarkan. Kemudian, nah ini soalnya kebalik nih saya. Untuk olahraga tenis meja, urutan ranking pemain terbaik yang manakah yang paling tepat? A. Bambang, Arman, Chandra, Dudi, Edi. B. Arman, Bambang, Chandra, Dudi, Edi. C. Dudi, Edi, Chandra, Bambang, Arman. D. Edi, Dudi, Chandra, Bambang, Arman. E. Edi, Arman, Chandra, Bambang, Dudi. Nah, tadi harus lihat ya untuk tenis meja ya, pemain terbaik. Oke, kita lihat tabelnya ya. Tenis meja berarti adalah yang Edi yang pertama, kemudian Arman, berarti E jawabannya ya. Kemudian soal selanjutnya, untuk cabang olahraga bulu tangkis, urutan ranking pemain terbaik manakah yang paling tepat? Nah, bulu tangkis sudah kelihatan, berarti ini udah Dudi, kemudian Edi, kemudian Bambang, Arman, kemudian Chandra, ya kan? Berarti jawabannya mana nih? D, E, B, D, E, B. Berarti jawabannya adalah C ya. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Pokoknya seperti itulah. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada soal lagi. 20 buku ditumpuk merata pada 4 rak. Ada 3 jenis buku, yaitu fiksi ilmiah, misteri, dan juga biografi. 3 jenis ya.
Buku misteri 2 kali lebih banyak daripada fiksi ilmiah. Nah, ini adalah urutan banyak, maksudnya kuantitas ya. Buku-buku ditumpuk sebagai berikut. 4 buku fiksi ilmiah ada di rak 2. Nah, ini urutannya. Ada setidaknya 1 misteri di masing-masing rak. Rak 3 dan 4 memiliki jumlah yang sama dari buku misteri. Tidak ada rak yang hanya berisi 1 jenis buku. Ayo coba teman-teman bisa buat gimana rank-rankannya nih ya. Saya kasih waktu 10 detik ya, cukup ya. Oke, mulai dari sekarang nih teman-teman. Oke ya, kita lanjut ya. Nah, analisis bacaannya dari bacaan tersebut. Nah, kini diperoleh nih kesimpulan seperti ini ya. Ini ada dua bentuk ya dari 2 formasi atau posisi yang bisa kita lihat ya. Jadi di sini adalah buku. Ini buku apa nih tadi? Ada buku 4 buku fiksi ilmiah berada di ruang 2. Nah, rak 2 ya. Kemudian ada setidaknya 3 dan 4 memiliki jumlah yang sama dari buku misteri ya. Kemudian tidak ada rak yang hanya berisi 1 jenis buku, berarti harus lebih dari 1 jenis buku ya. Nah, kemudian buku misteri itu 2 kali lebih banyak ya. Buku misteri lebih banyak daripada buku fiksi ilmiah. Oke, jadi ini bisa kalian lihat ya, susunannya kalian bisa ambil dari rak 1, 2, 3, 4 tumpukannya seperti itu. Oke, nah sekarang kita lihat soalnya. Manakah dari data berikut ini yang harus benar ya? Ada rak nomor 1 berisi setidaknya 1 buku fiksi ilmiah. Kemudian, nah maksudnya yang di sini, oh ya, ini saya belum jelasin tadi B itu apa ya. Ini sini adalah B itu adalah buku biografi, M itu adalah buku apa misteri, kemudian S-nya adalah fiksi ya. Cuma di sini kenapa nggak F ya? Oke, nggak apa-apa lah ya, sama aja. Kemudian yang C adalah rak nomor 3 tidak ada buku-buku fiksi ilmiah. Kemudian yang D, rak nomor 3 berisi 5 buku biografi. Kemudian yang E adalah rak nomor 2 mengandung setidaknya 2 buku misteri. Ya. Oke, manakah yang harus benar? Berarti yang benar yang mana? A, B, C, D, atau E? Ya, jawabannya adalah yang C ya, nih teman-teman ya. Jadi di sini rak nomor 3 tidak ada buku fiksi ilmiah. Nah, inilah. Ya, S kan nggak ada di sini, ya kan? Oleh karena itu, semua buku fiksi ilmiah adalah rak nomor 2. Ya. Dengan demikian tidak dapat di rak 3. Karena di sini, nah ini loh, di sini ya. Rak nomor 3 tidak ada buku fiksi ilmiah. Nah, ini dari persyaratan yang ada di sini, ya kan ya? Atau nomor di sini, ya. Oke. Lanjut ya. Jika buku di rak nomor 1 dan rak nomor 4 digabungkan, maka harus benar bahwa kombinasi ini akan berisi A. Jumlah yang sama buku misteri dan biografi, B. Tepat 1 buku fiksi ilmiah, C. Semua buku adalah biografi, kemudian yang D setengahnya adalah buku misteri, atau yang E lebih dari setengah adalah buku biografi ya. Nah sekarang dilihat nih, jika buku di rak nomor 1 dan nomor 4 digabungkan, nah B, M, kemudian biografi, kemudian misteri ya, yang kombinasi yang benar adalah apa? Berarti kalau misalnya jawabannya A, jumlah yang sama buku misteri dan biografi, ini adalah 5, ini juga 5. Kalau yang di sini ininya 4 ya, tambah 2 6, sedangkan di sini adalah 4. Nah ini bisa rancu ya, tapi nggak ini dulu, tinggal dulu aja. Ini soalnya di sini benar ya. Tepat 1 buku fiksi ilmiah, nggak ada di sini salah satu buku ilmiah. Semua adalah buku biografi, nggak juga ya. Kemudian setengahnya adalah buku misteri, bisa juga ya, antara A dan D juga bisa. Lebih dari setengahnya adalah biografi, lebih dari setengahnya berarti bisa masuk yang kedua
Nah, berarti teman-teman ambil yang mana? Jawabannya adalah yang E ya. Karena apa? Rak 1 dan 2 tuh bersama-sama lebih dari setengah dari buku biografi. Dan tidak ada buku fiksi ilmiah. Jadi persyaratannya itu ya, ini adalah yang diambil yang gambar yang bentuk yang kedua ya. Jadi ini lebih dari setengahnya adalah buku biografi ya. Gitu. Karena ini rak 1 dan 4 digabungkan bersama-sama. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Kalau misalnya jumlah yang sama antara buku misteri dan buku biografi, tapi nanti di sini juga menghasilkan mana tadi? Nah, yang D itu kan berarti kan memunculkan dua jawaban yang sama, ya enggak? Jadi kalau misalnya kita jawab yang A, berarti jawabannya D dan D juga betul dong. Nah, yang namanya soal SBMPTN itu nggak akan memiliki dua jawaban yang sama. Oleh karena itu, harus mencari jawaban yang berbeda keduanya. Jadi, kita harus pakai yang kedua, itu alasannya. Kenapa kita harus memakai bentuk yang kedua? Karena memang kalau misalnya kita pakai yang gambar yang bentuk yang pertama, otomatis nanti yang A dan D itu adalah jawabannya betul semua. Karena di sini jumlahnya yang jumlah buku misteri ini 5 nih kalau digabungin ya kan, 2 tambah 3 5. Kemudian B tambah B di sini 3, di sini 2, berarti 5. Nah, setengahnya buku misteri. Nah, buku biografi itu adalah setengahnya buku misteri, ya kan? Yang di sini, ini 5, ini 5, ini juga 5, ini 5. Kalau misalnya buku biografi 5, otomatis misteri juga 5. Gitu. Jadi, jawabannya di sini adalah 2 jawabannya. Berarti bukan ini jawabannya. Berarti harus mencari yang independen lah intinya. Berarti jawabannya yang E ya. Oleh karena itu kita harus menggunakan gambar yang atau bentuk yang kedua. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Semua hal ini benar kecuali apa? A. Rak nomor 2 tidak berisi. Rak nomor 2 tidak berisi biografi. B. Rak nomor 3 tidak terdapat fiksi ilmiah. C. Rak nomor 4 berisi jumlah yang sama setiap buku. D. Rak nomor 1 bisa terdapat sebagian besar buku misteri, Rak nomor 1 bisa terdapat sebagian buku misteri. Kemudian yang E, rak nomor 3 bisa terdapat 3 buku biografi. Nah, dari sini ya, kita lihat di sini yang benar tapi kecuali. Tadi udah kepencet ya. Gak apa-apa. Nah, coba Anda lihat di sini rak nomor 2 tidak berisi buku biografi. Misal di sini. Kan bener ya, kan mintanya kecuali, ya kan? Kemudian rak nomor 3 tidak terdapat fiksi ilmiah. Rak nomor 3, kita lihat nomor 3 ya. Baik di gambar 1 nomor 2 tidak terdapat buku fiksi ilmiah. Kalau yang C, rak nomor 4 berisi jumlah yang sama. Nah, tapi ini kan, ini salah kan? Ini B-nya 3, M-nya 2. Misterinya 2. Ini kalau sini B-nya 2, M-nya 3. Padahal di sini mintanya adalah yang benar, tapi ini kecuali, berarti otomatis mintanya yang salah ya, teman-teman ya. Kemudian kalau yang rak nomor 1 bisa terdapat sebagian besar buku misteri. Nah, ini ya kan bisa, ingat ya, bisa terdapat. Kalau sini ada misteri 3, sini nggak ada. Tapi ini kan yang diambil kan bisa yang pertama, bisa yang kedua, ya kan? Kemudian rak nomor 3 bisa terdapat 3 buku biografi. Bisa nggak? Bisa ya. Gambar yang kedua ini bisa terdapat 3 buku biografi. Pada sini 4. Tadi jawabannya yang salah adalah yang C ya, karena minta ini adalah kecuali. Oke. Tadi udah ketemu jawabannya, tapi nggak apa-apa. Oke teman-teman ya. Cukup sekian teman-teman ya, ini udah panjang banget waktunya. Terima kasih atas waktunya. Semoga teman-teman juga bisa mengkritisi video ini dan juga menambahkan kalau ada yang salah. Dan tetap stay tune di channel ini, semoga bermanfaat. Tetap ketemu lagi di channel aku di video selanjutnya maksudnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.